Oke, baik, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Monica Flaviana, NIM 1803030014, kelas A semester 6, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku pertama, mata kuliah Sosiologi Politik, dengan judul Intervensi Perdebatan Politik di Indonesia. Intervensi perdebatan kemanusiaan terutama terjadi di kalangan solidaritas pluralis. Untuk mengerti latar belakang berbagai posisi dalam debat hukum internasional, oleh karena itu, dianjurkan untuk mengemukakan argumen solidaritas dan pluralis, serta inti perdebatan mereka dan asumsi dasarnya. Yang paling baik dilakukan dengan menguraikan latar belakang teoretis ES itu sendiri. Ide dari ES melihat dunia sebagai masyarakat internasional dengan kesamaan kepentingan, kesamaan peraturan dan institusi umum yang berkembang adalah pendekatan yang agak holistik untuk debat hukum internasional. Teori saat ini telah berurusan dengan pertanyaan tentang bagaimana keadilan internasional antara bertindak dengan tatanan internasional, dan jika klaim baru atau lama untuk keadilan bisa lebih didirikan di masyarakat internasional. Berikut entitas dasar dari struktur internasional saat ini adalah negara. Serikat didefinisikan sebagai tubuh yang memiliki supremasi tentang semua individu dan entitas di dalam wilayah mereka dan yang mewakili mereka dalam interaksi dengan negara lain. Negara dalam keadaan normal, negara yang memegang kedaulatan mutlak yang ada di dalamnya, realitas yang lebih relatif dan mungkin berbeda dari klaim normatif. Struktur fundamental seperti itu disebut sistem internasional, dan kontra merupakan tingkat pertama dari struktur internasional. Masyarakat internasional adalah ketika sekelompok negara mengakui keberadaan mereka terhubung satu sama lain melalui kesamaan kepentingan yang diekspresikan dalam aturan wajib, timbal balik, dan diimplementasikan, kemudian dipelihara melalui institusi umum. Berfokus pada dampak intervensi kemanusiaan, tatanan internasional tidak masuk akal untuk mengikuti pola dasar dari sistem internasional atau teori masyarakat dunia. Masyarakat internasional adalah struktur yang berkembang. Ini bukan kontra antara negara. Meskipun demikian, menurut saya adalah yang logis langkah-langkah dalam gagasan masyarakat internasional yang dapat membantu untuk memahami anatominya ketika negara yang pertama membangun hubungan antar negara, yang kedua membentuk hubungan internasional sistem, dan berdasarkan dasar ini mereka mengenal kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu mereka mengungkapkan dalam aturan umum. Yang keempat menerapkan serta memelihara melalui lembaga umum. Yang berikut, masyarakat internasional harus mampu menggunakan alat yang tepat untuk mempertaruhkan aturan ini. Oleh karena itu, lembaga dalam pengertian ini bukanlah lembaga hukum positif saja dimaksud sebagai Liga Bangsa-Bangsa atau PBB, tetapi lembaga fundamental. Menurut saya, lembaga-lembaga baru solidaris yang diusulkan itu bukanlah lembaga fundamental dalam pengertian bahwa mereka akan ada sepanjang sejarah internasional dan politik dunia tidak dapat dipahami tanpa mereka. Pekerjaan ini akan didasarkan pada 5 institusi seperti yang dielaborasikan dalam Bulls The Anarchist Social. Garis besar kelima institusi tersebut termasuk fungsi, batasan, dan interaksi, yaitu yang pertama, perang, yang kedua, kekuatan besar, yang ketiga, keseimbangan kekuatan, yang keempat, diplomasi, dan yang kelima, hukum internasional. Kelompok Sarjana pertama melihat masyarakat internasional mampu dalam menegakkan tuntutan solidaritas, keadilan antar negara, terutama tentang hak asasi manusia yang universal dan perlindungannya sangat kuat.
Kelompok sarjana kedua bertumpu pada sayap teorinya, pada asumsi bahwa masyarakat internasional memiliki kekuatan yang cukup untuk menegakkan tuntutan yang paling mendasar untuk ketertiban karena kepentingan pluralistik yang mengganggu kemampuan kolektivitas masyarakat internasional. Doktrin intervensi kemanusiaan yang berpusat antara perlindungan tatanan internasional dan penegakan keadilan universal merupakan titik kristalisasi dari perselisihan antara kedua sayap tersebut. Pertanyaan tentang intervensi kemanusiaan begitu sentral untuk diperdebatkan di antara keduanya, pluralis dan solider, karena ketiga poin perbedaan antara keduanya yang dikemukakan oleh Bull dapat ditemukan di sini. Yang pertama, status perang dalam masyarakat internasional. Yang kedua, sumber hukum internasional. Dan yang ketiga, posisi individu dalam masyarakat internasional. Yang berikut, dalam pandangan pluralis, perang tidak mendiskriminasikan, sedangkan dalam pandangan solider menganggap perang itu diskriminasi. Solidarisme menyatakan bahwa intervensi kemanusiaan semacam itu harus didukung oleh masyarakat internasional, di mana selama penyebab kemanusiaan belum disalahgunakan untuk pengecualian seperti itu. Solidarisme mengakui tidak disalahkan gunakan untuk pengecualian seperti itu. Solidarisme mengakui tidak hanya hukum positif yang dibuat oleh negara, tetapi juga hukum alam, hukum yang sebagai sumber hukum di internasional. Bagi para pluralis, hukum internasional semata-mata didasarkan pada hukum pasif yang ditetapkan antara kedua bagian negara. Ini menyangkal kekuatan mengikat hukum kuadrat. Ini tidak berarti bahwa dalam pandangan pluralis tidak ada ruang bagi hukum kuadrat, etika dan moral di dunia internasional politik. Berdasarkan gagasan klasik rasionalis bahwa negara adalah hanya alat untuk mengamankan kehidupan dan properti rakyatnya, argumen itu tampaknya meyakinkan bahwa alasan untuk menciptakan dan memelihara negara bagian dari pemerintahan adalah tepat untuk memastikan perlindungan hak-hak individu. Untuk berperang melawan negara-negara seperti itu, kecuali untuk membela diri, adalah sebuah kejahatan. Tapi pemerintahan yang melawan warga negara, mereka memiliki pijakan moral yang berbeda, di mana dengan menyangkal hak asasi manusia yang mereka miliki kehilangan perlindungan yang diberikan kepada mereka oleh hukum internasional. Terkait dengan hak individu tersebut, ada perbedaan antara solidarisme dan pluralisme berpusat pada pertanyaan, apakah penegak hukum dalam alam harus berlangsung tanpa legalitas oleh hukum positif? Nah, mengenai posisi umum pluralisme dan solidarisme di UHI, pluralisme mengakui tidak ada tingkat solidaritas yang cukup bagi UHI. Perdebatan tentang intervensi kemanusiaan adalah fosil hidup dalam disiplin ilmu debat teori hubungan internasional, di mana filosofi politik telah menjawab pertanyaan, apakah ada hak yang harus ditegakkan seluruh umat manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya dalam satu negara, atau kekaisaran, atau kerajaan, dan begitu seterusnya selama ribuan tahun. Apa yang sekarang menjadi intervensi kemanusiaan adalah perang agama, di mana pada abad 16 dan 17 dan penaklukan kerajaan di abad ke-19. Fokus pada bagian hukum internasional perdebatan di mana atau terkait dengan disiplin hukum internasional yang telah berlangsung sejak akhir 1990-an, berkontribusi pada sejumlah besar literatur. Di sini saya akan mulai dengan menawarkan daftar singkat kontributor utama debat hukum internasional secara umum hingga pertengahan Perang Dingin dan para filsuf politik dan sarjana hukum internasional sejak itu. Perdebatan hukum sebagai konsensus pada Menon 2016 di halaman 5 tentang keabsahan atau norma hukum internasional tidak resmi, tetapi benar untuk menyimpulkan bahwa sebagian besar literatur didebatkan pada hukum internasional saat ini berasal dari pendekatan solidaritas terhadap hukum internasional.
Besarnya literatur didebatkan hukumnya saat ini berasal dari pendekatan solidaritas terhadap hukum internasional. Sejak NATO intervensi di Kosovo, debat hukum internasional yang berfungsi pada R2P ini telah menjadi topik yang sering dibahas diplomat, sarjana hukum internasional, dan debat publik. Yang berikut, selama era Perang Dingin, debat hukum internasional menjadi pucat, di mana meskipun demikian, ulama hukum internasional dan filsuf politik memberikan kontribusi yang bermanfaat. Perdebatan sejak hukum internasional, Latrobe dan hak asasi manusia pada tahun 1973 sampai dan 1950 dan sampai kedaulatan dan kemanusiaan rezim hak dalam hukum internasional kontemporer pada tahun 1910. Perdebatan hukum internasional modern di hukum internasional dimulai dengan manusiawi pada Vincent yang telah mengatakan bahwa netral hak dan hubungan internasional HRR serta solidaritas intervensi kemanusiaan. Penyelidikan hukuman dan moralitas pada tahun 1986 sampai 1988, Tyson di sisi lain menyatakan pandangan radikal tentang hubungan internasional dan pentingnya manusia, hak-hak manusia yang dengannya ia berkembang menjadi semacam dari debat hukum internasional. Yang berikut lihat tentang debat akademis didorong ke permukaan pada tahun 1910-an oleh praktik DK, PBB, intervensi kemanusiaan yang berwenang di Somalia, Balkan, dan sebagainya. Namun itu benar untuk beberapa dekrit yang mengejutkan bahwa selain dari intervensi kemanusiaan murni, perserikatan bangsa-bangsa dalam tatanan dunia yang berkembang dan mungkin membangun norma intervensi kemanusiaan. Berikut, karena ada debat hukum internasional yang terdeteksi yang bisa berasal dari tahun 1900 bulan yang sudah progresif, artinya yang sudah lebih maju. Adapun ada debat R2P benar tidak kekurangan pendukung yang antusias, di mana di tahun 70-an dan 80-an perdebatan tetap sebagian besar dari semua filsuf politik dan internasional pengacara yang melampaui batas. Yang terakhir menganalisis munculnya pengecualian kemanusiaan dalam prinsip non-intervensi. Keduanya memiliki pendirian yang keras, di mana membandingkan perdebatan ulama dengan dunia realitas. Hal terbaik yang bisa dikatakan untuk era Perang Dingin adalah bahwa ia telah muncul rezim hak asasi manusia. Berikut kita lihat tentang rezim ini, kekurangan satu hal utama, yaitu petunjuk apapun tentang hak internasional atau supranasional untuk penegak hukum. Konsensus antara negara bahwa hak asasi manusia adalah dalam kenyataan konsensus itu hak-hak itu berada di luar kedaulatan klasik. Debat hukum internasional mendapat momentum di komunitas sarjana hukum internasional oleh Vincent pada tahun 1986 dan pendekatan Brannik Tyson pada tahun 1988. Intervensi baru di Kosovo dan membangun konsep solidaritas yang koheren tentang intervensi kemanusiaan dalam masyarakat internasional. Evan mengatakan adalah salah satu menunjukkan pada tahun 2008 bahwa di antara 5 kesalahpahaman R2P, yang pertama adalah bahwa R2P hanyalah nama lain untuk intervensi manusiawi dalam Evan 2008. Inovasi yang lebih substansial adalah pemahaman R2P tentang kedaulatan hak dasar semua orang di dalam negara. Kedaulatan yang begitu besar sebagai tanggung jawab telah menjadi muatan minimum internasional yang baik bagi warga negara. Berikut, R2P adalah norma yang diperbutkan, namun ditetapkan. Ini adalah kondisi asli ISIS saat dikonsep setelah UNGA memangsanya. Beberapa penulis menyatakan bahwa R2P 2005 masih diperebutkan, yang begitu signifikan dari debat hukum Indonesia akademik dan seharusnya netral, masih mengacu pada debat asli ISIS saat menjelaskan keadaan R2P saat ini.
Alasannya adalah karena pluralis percaya bahwa lebih banyak nyawa berada dalam bahaya ketika tatanan internasional dipertaruhkan daripada ketika UHI dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Kedua tradisi teori IR tersebut tidak berhubungan langsung dengan R2P, yaitu realisme dan pluralisme. Cukup berhati-hati pada tingkat abstrak. Berikut hasil dari argumen yang lebih umum dan tidak spesifik bahwa intervensi kemanusiaan memiliki pengaruh negatif terhadap tatanan internasional. Salah satu cabang HI, hukum internasional menurut konstitusi Dewan Keamanan, itu termasuk integrasi yang hebat. Kekuasaan yang telah disebutkan di atas memiliki fungsi khusus dalam masyarakat internasional. Perdebatan membahas kemungkinan pelecehan, bahaya moral pada khususnya peristiwa dan kemungkinan terjadinya pemeliharaan hak asasi manusia sebagai bentuk neo-imperialisme. Di luar perdebatan ini terletak satu sama lain tentang kebutuhan dan kenyataan motivasi kemanusiaan dan pembenaran kemanusiaan yang memahami ketakutan dan penyalahgunaan hak-hak asasi manusia. Yang berikut kita lihat tentang debat hukum internasional saat ini adalah salah satu yang paling tidak berbasis empiris dalam disiplin hukum internasional. Namun, masih ada bagian penting dalam debat hukum internasional yang berkontribusi pada debat hukum internasional yang asli dan luas, terlepas dari partisipasi praktis, terutama dengan mereka yang menemukan diri mereka lebih realis, pluralis, atau bagian hukum internasional. Yang berikut, perdebatan hukum internasional tidak menghadapi masalah yang sama dengan penelitian terorisme. Di sana, berbagai definisi ada. Di sini definisinya sangat mirip satu sama lain. Yang berikut, masyarakat internasional setuju untuk mengutuk tekanan digunakan untuk mencapai perilaku tertentu oleh anggota masyarakat lainnya. Masyarakat internasional setuju bahwa tindakan non-kekerasan diperbolehkan dalam hubungan antar negara. Oleh karena itu, aksi kemanusiaan perlu dilakukan oleh militer memaksa dan menyesuaikan definisi agresi sebagai intervensi. Jika tidak, mereka tetap menjadikan kategori intervensi kemanusiaan yang menjadi fokus penelitian adalah UHI. Yang berikut kita lihat tentang debat hukum internasional awal lebih banyak holistik dan tidak sesempit setelah laporan ICIS dan perubahannya di debat R2P. Realisme melacak setiap masalah, setiap keputusan, dan setiap tingkah laku hubungan internasional kembali ke satu titik. Alasan negara berpolitik adalah sebuah sumber keputusan yang dibuat dalam politik internasional untuk realis serta sumber penting untuk daftar rasional. Dalam pandangan saya, DKD PBB memiliki 3 fungsi positif mitigasi MHE. Yang pertama, menyerahkan tanggung jawab untuk melindungi kehidupan manusia, masyarakat internasional pada umumnya, untuk yang spesifik dan mampu ketika individu negara melepaskan tanggung jawabnya. Kedua, berfungsi sebagai juri yang menentukan apakah MHE telah terjadi atau tidak. Yang berikut ini mungkin tampaknya hanya sebagai satu elemen tanggung jawabnya utama, tetapi karena telah menjadi fokus dalam sastra, saya tekankan elemen ini sebagai fungsi individu. DKPBB dalam fungsi ketiganya berfungsi sebagai forum diplomatik. Berikut pendekatan untuk seleksi awal membutuhkan deskripsi dari keseluruhan kemungkinan intervensi kemanusiaan. Untuk ini saya menggabungkan satu set data untuk semua intervensi di era PBB dengan kumpulkan data yang mencakup semua peristiwa kemanusiaan besar-besaran, keadaan darurat, kasus-kasus seperti itu di mana setelah keadaan darurat kemanusiaan besar-besaran terjadi, intervensi dalam negara yang sama akan menjadi akibat dari kombinasi dari dua kumpulan data. Dan oleh karena itu, pemilihan awal kasus untuk campur tangan bersenjata dalam kedaulatan suatu negara, saya menggunakan kumpulan data intervensi militer internasional IMI yang dibuat oleh Frederick S. Pearson dan Robert A. Baumann dan diperbarui pada tahun 2008 oleh Amy Z. V. Kinsey dan Jeffrey.
Yang berikut kita lihat tentang intervensi kemanusiaan adalah campur tangan bersenjata dalam kedaulatan suatu negara. Dilakukan dengan motivasi untuk meringankan atau mencegah keadaan darurat kemanusiaan yang masif. Menghasilkan efek bantuan positif pada krisis semacam itu. Intervensi mungkin dilihat sebagai besar kemanusiaan. Juga tidak salah jika dilakukan tanpa mandat dari badan masyarakat nasional yang kompeten. Namun, dalam studi tindak lanjut memeriksa kriteria lengkap akan sangat membantu untuk pembangunan database intervensi kemanusiaan yang solid. Di mana ini kita lihat tentang krisis-krisis yang terjadi dalam dunia intervensi, di mana terdapat intervensi antara manusia. Yang pertama itu kita lihat tentang krisis Kongo. Pada tahun 1960 itu, dalam krisis Kongo itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama, misi evakuasi Belgia. Yang kedua, misi asli penjaga perdamaian ONUK, intervensi ONUC, intervensi kemanusiaan dalam krisis Kongo. Yang berikut, intervensi Suriah di Yordania selama September. Yang berikut, perang Indo-Pakistan dan intervensi dalam perang saudara Lebanon. Yang berikut kita lihat tentang perang Uganda pada tahun 1979, kedua bantuan India selam dalam perang saudara di Sri Lanka, perang saudara Liberia dan intervensi ECOWAS, perang Teluk dan intervensi internasional di Iran di tahun 1990-an, perang Bosnia, perang saudara Somalia, genosida Rwanda, perang Kongo pertama dan kedua, perang saudara Sierra Leone dan bantuannya. Berikut perang Kosovo dan kemerdekaan Timor Leste dan pimpinan intervensi Australia. Yang berikut kita lihat tentang perang saudara Burundi, proses penelitian seluruh kemanusiaan yang tidak berwenang, intervensi saat-saatnya masyarakat dunia yang berwenang, intervensi kemanusiaan, konsep baru kedaulatan dan perbatasan baru untuk non-intervensi. Berikut kita lihat 4 intervensi kemanusiaan tidak resmi. Yang pertama, masing-masing muncul dalam selang waktu hampir 7 tahun di tahun 1970-an. Intervensi India di timur Pakistan pada akhir tahun 1971, intervensi Liga Arab di Lebanon pada musim panas 1976, intervensi Vietnam pada hari-hari terakhir 1978 di Kamboja dan Tanzania, intervensi pada awal 1979 di Uganda, melihat kembali 4 UHI yang tersisa dalam Perang Dingin. Yang paling menarik, satu telah menjadi yang pertama. Selain itu, intervensi India di Pakistan Timur, Kosovo, satu-satunya tempat motivasi kemanusiaan utama dan positif efek bantuan yang ada. Beberapa penulis menggunakan catatan menjaga perdamaian untuk menyatakan kinerja yang signifikan, meningkatkan DKPBB pada tahun setelah berakhirnya Perang Dingin dibandingkan dengan era Perang Dingin sendiri. Indeks MHRFA menunjukkan peningkatan yang sangat besar, peningkatan yang sangat tinggi di DKPBB, kemampuan untuk menangani atau bertindak di negara yang paling melanggar hak asasi manusia. Berikut kita lihat tentang temuan tersebut secara ringkas, menunjukkan cukup meyakinkan bahwa catatan DKD PBB di 10 tahun setelah 1944 berbeda dengan 10 tahun sebelumnya. DKPBB telah terlibat dalam konflik baru 5 kali, lebih banyak dibandingkan tahun 1980-an. Pembahasan dan penilaian perubahan di DKPBB akan dipisahkan sebagai berikut. Data statistik tentang komitmen hak asasi manusia, yang kepatuhan negara-negara yang terkait langsung dengan intervensi ECOWAS. Negara anggota peningkatan komitmen hak asasi manusia di Benin mengikuti perubahan tersebut pada tahun 1990-an untuk periode sementara yang merupakan hasil dari pengakuan nasional pada tahun 1990-an dan presiden yang baru terpilih secara demokratis pada tahun 1991.
Saya akan mulai lagi dengan mencatat dalam pemeliharaan perdamaian untuk dua kerangka sebelum dan sesudah UHI. Pada tahun 1990-an, 13 operasi baru berbasis UNC telah dilakukan dalam 5 tahun baru konflik tersebut. Mengikuti argumentasi DKPBB, sekali lagi meningkatkan keterlibatannya di lapangan hampir 30% dibandingkan hingga tahun 1990-an. Sedangkan data kuantitatif pada Indonesia untuk tahun 2000-an tidak begitu beragam seperti pada 2 dekade sebelumnya. Negara-negara bekas sosialisasi Republik Federal Yugoslavia, balasannya Herzegovina, Kroasia Utara. Peningkatan hak asasi manusia Kroasia berasal dari literatur adalah kesediaannya untuk menjadi anggota UE dan mengimplementasikan kondisinya. Bagi UHI di Kosovo, temuan dan penilaian dalam literatur negara mengarah pada kesimpulan bahwa ada dampak agak negatif dari UHI ini berhadapan tatanan internasional. Analisis dampak dari 6 intervensi kemanusiaan tidak sah yang berbeda terhadap tatanan internasional telah menunjukkan bahwa untuk sebagian besar jenis intervensi ini tidak menyebabkan dampak erosi tatanan internasional global. Ada 2 gagasan tentang Badan Pusat Masyarakat Internasional untuk ketertiban utama, itu Dewan Keamanan PBB. Pertama, masyarakat negara untuk masalah keamanan, sedangkan yang terakhir memandang sebagai alat kekuasaan besar, versi formal dan konser informal kekuatan besar. Validitas klaim bahwa DKPBB adalah badan sah internasional masyarakat untuk mengizinkan penggunaan kekerasan paling baik dilihat di masa-masa sulit. 3 variasi legitimasi menurut kinerja. Yang pertama adalah perubahan di masa sulit. Dan yang terakhir yaitu legitimasi DKPBB yang umum dalam literatur adalah yang merujuk pada tindakan musyawarahnya. DKPBB adalah forum normal negara-negara untuk melakukan kesepakatan dengan masalah-masalah tatanan internasional. DKPBB dapat dilihat sebagai badan yang sah untuk memelihara ketertiban internasional. Negara bagian berinvestasi adalah prosedur DKPBB untuk mendapatkan persetujuan untuk tindakan yang mereka inginkan dengan resolusi. DKPBB sebagai badan yang sah untuk pemeliharaan tatanan internasional dalam penilaian peringkatan terpenting 5 anggota tetap kekuatan besar di DKPBB telah setidaknya ditekan karena para pluralis dan solidaritas berfokus pada 2 perspektif yang berbeda dalam masyarakat internasional, yaitu ketertiban dan keadilan dunia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat malam.